杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung 2 atau 3 jam, Cui Hong meskipun menderita luka-luka akhirnya membunuh ular bersayap itu dengan 1 pukulan. Ia berdiri terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah merah, bergumam dengan marah. Setelah istirahat panjang, ia akhirnya menemukan kekuatan untuk menyimpan mayat ular bersayap itu di cincin spesialnya. Ia tidak lagi punya waktu untuk merawat mayat itu dengan baik. Ia hanya bisa menunggu sampai ia meninggalkan tanah hilang untuk mengurusnya nanti. Mayat binatang iblis tingkat 10 sangat berharga, terutama ramuan dalamnya. Jadi daya tarik besar bagi Raja Kekosongan manapun. Bagi para prajurit yang mencapai alam Raja Kekosongan, kemajuan menjadi sangat sulit. Karena ini adalah batas bagi setiap prajurit wilayah bintang. Untuk mencapai yang lebih tinggi, mereka harus selain bermeditasi dan berkultivasi dalam waktu yang lama untuk memahami dos surgawi seni bela diri. Mengumpulkan ramuan yang sangat langka yang sesuai dengan kekuatan kultivasi mereka. Jadi merupakan hal yang umum bagi seorang Raja Kekosongan untuk tetap tidak dapat membebaskan diri dari keterbatasan mereka. Selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena alasan ini di seluruh wilayah bintang, puncak kekuatan Raja Kekosongan tingkat ketiga sangat langka. Dan masing-masing adalah makhluk mengerikan yang benar-benar luar biasa. Karena tidak ada di dunia ini yang menarik minat mereka. Setelah beristirahat sejenak, Cui Hong segera meninggalkan daerah yang bermasalah ini. Dia takut aroma darah akan menarik binatang iblis lainnya. Dalam kondisi saat ini, dia tidak bisa menahan pertempuran lain seperti yang baru saja dialaminya. Di tempat lain, Zilong, penguasa bintang ungu, dan Zidongle berjalan dengan cepat melalui tanah yang hilang. Dia tampaknya memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya, dan dia tidak berhenti sekalipun. Keberuntungan mereka juga cukup baik. Mereka belum pernah menghadapi bahaya apapun sejak masuki tempat ini. Sehingga mereka dapat bepergian ke sini dengan tenang. Ayah, apakah benar-benar ada pohon abadi di tanah hilang ini? Yidongle yang mengikuti di belakang Zilong tiba-tiba bertanya. Saat menyebut pohon abadi, mata Zilong yang sebelumnya tenang tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan rambut ungunya berkibar tanpa angin. Ia terus berjalan, mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak yakin akan hal ini, tetapi saya 80% yakin. Lagi pula Paman Buyut Andalah yang meninggalkan pesan. Pohon abadi itu memang ada di sini. 2000 tahun yang lalu Paman Buyut Anda datang ke sini dan melihat pohon yang sangat mirip dengan pohon abadi yang legendaris. Tetapi ia gagal mendapatkannya. Ia malah terluka parah oleh binatang iblis yang menjaganya. Ia terpaksa mundur dan akhirnya meninggal karena depresi. Wajah Zidongle sedikit berubah dan ia berbisik. Saya ingat Paman Buyut Anda mungkin berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Bagaimana mungkin ia terluka parah oleh binatang iblis penjaga itu? Binatang iblis macam apa itu? Burung dewa, merak kuno. Zilong menarik nafas dalam-dalam. Burung dewa? Wajah Zidongle berubah ngeri. Monster apapun yang dikaitkan dengan kata kuno tidak mudah diprovokasi. Karena mereka semua memiliki cara untuk menghancurkan dunia. Dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang brutal. Jika monster seperti itu menerobos masuk ke dalam wilayah bintang, kemungkinan besar ia akan menghancurkan bintang-bintang kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu pasti akan menjadi bencana bagi wilayah bintang. Zilong kemudian berkata dengan suara berat. Di wilayah bintang, nama-nama 3 air suci utama tersebar luas.
Salah satunya adalah nektar kehidupan, yang lain adalah air suci pembersih jiwa, dan yang lainnya adalah esensi abadi. Di antara ketiga air suci ini, air suci pembersih jiwa memang muncul sesekali, tetapi jumlahnya tidak banyak. Air suci itu mungkin muncul sekali setiap beberapa ratus atau ribuan tahun. Tetapi nektar kehidupan dan esensi abadi, keduanya telah lama punah. Setidaknya selama bertahun-tahun saya hidup, saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan kedua hal ini. Ketiga air suci utama masing-masing memiliki efek khusus dan merupakan harta karun yang diimpikan oleh prajurit. Air suci pembersih jiwa dapat membersihkan jiwa dan membuatnya lebih pekat dan kuat. Air suci ini adalah harta karun tertinggi untuk menempa kekuatan kesadaran spiritual. Nektar kehidupan dapat meningkatkan fisik dan kekuatan darah seorang prajurit. Mendapatkan setetes air suci dapat mengubah tubuh seseorang, membersihkan meridian dan sumsum tulang, dan membuat kekuatan fisik menjadi sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan esensi abadi, kedua hal ini jauh lebih rendah. Ayah, apa hubungan esensi abadi ini dengan pohon abadi? Yi Dongle sangat penasaran. Tentu saja ada hubungannya. Jilong sebagai penguasa lokal memang memiliki rasa otoritas alami, tetapi ia ramah ketika menghadapi putranya. Lagi pula, Yi Dongle tidak pernah mengecewakannya dan merupakan penerusnya yang sangat dihormati. Tolong ajari saya, ayah, kata Yi Dongle dengan sungguh-sungguh, tampak bersedia belajar. Jilong terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Iya, esensi abadi sebenarnya adalah embun yang terbentuk dari esensi yang terkondensasi pada daun pohon abadi selama bertahun-tahun. Meregenerasi anggota tubuh yang terputus hanyalah pemborosan esensi abadi. Itu adalah obat mujarab alami yang dapat menghidupkan kembali orang." Kebangkitan dari kematian? Yi Dongle ngeri. Hanya embun yang dapat memiliki efek ajaib seperti itu. Lalu pohon abadi itu sendiri. Jika Anda bisa mendapatkan pohon abadi dan memurnikannya, Anda bisa mencapai keabadian dan hidup sepanjang langit. Apa? Yi Dongle benar-benar terkejut kali ini. Meskipun ia adalah tuan muda bintang ungu, ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ia sungguh tak percaya apa yang ia katakan jika bukan dari ayahnya. Jika saya bisa memiliki umur tak terbatas, saya, ayah Anda, akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, saya akan melampaui alam Raja Kekosongan dan melihat sekilas misteri alam Kaisar Agung. Jilong berbicara dengan penuh semangat dan kegilaan. Yi Dongle menatap ayahnya dengan takjub. Sudah lama ia tidak melihat ayahnya seperti ini, dan orang hanya bisa membayangkan betapa memikatnya pohon abadi bagi ayahnya. Ayah, apakah informasi ini hanya diketahui oleh kita? Tanya Yi Dongle. Tidak. Jilong menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya tampak ketakutan. Saya tidak yakin dengan yang lain, tetapi kamar dagang yang luar pasti tahu keberadaan pohon abadi. Karena 2000 tahun yang lalu, Paman Buyut Anda datang bersama Presiden Kamar Dagang Heng Luo sebelumnya. Jadi kali ini lelaki Tuan Ningguang itu mungkin datang untuk pohon abadi. Yi Dongle merutkan kening dan berkata dengan curiga. Kalau begitu, mengapa Anda tidak mengumpulkan lebih banyak orang kuat? Jilong tersenyum tipis. Hal semacam ini tidak bisa ditangani oleh orang banyak. Dan hanya ada satu pohon abadi. Bagaimana jika kita mendapatkannya? Siapa yang akan memilikinya? Di hadapan harta karun seperti itu, Anda hanya bisa percaya pada diri Anda sendiri. Yang lain adalah musuh. Yi Dongle mengangguk penuh pertimbangan dan berkata, saya belajar sesuatu dari Anda. Ya, Anda masih muda. Jalan di depan masih panjang. Tujuan saya membawa Anda kali ini adalah untuk mengasah Anda dan membiarkan Anda menghadapi beberapa bahaya yang tak terbayangkan sesegera mungkin. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Anda di masa depan. Jadi saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saya akan bekerja keras.
kata Jidongle dengan suara berat. Sebagai penguasa bintang ungu, Jilong memiliki banyak anak, tetapi anak kesayangannya adalah Jidongle. Di antara anak-anaknya yang tak terhitung jumlahnya, hanya anak ini yang menonjol. Jadi tentu saja ia ingin membesarkannya dengan tekun. Dan Jidongle sangat menyadari hal ini, sehingga ia telah melipat gandakan usahanya selama bertahun-tahun, tidak mengendur dalam kultivasinya. Memasuki tanah hilang kali ini sangat berbahaya, tetapi itu adalah ujian yang berat. Melewatinya akan memastikan posisinya di bintang ungu tak tergoyahkan mulai sekarang. Jidongle diam-diam mempakkan tinjunya, bertekad untuk tampil baik kali ini. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, Yangke dan keempat rekannya dipimpin oleh Ningguang sedang bergerak maju melalui tanah hilang. Mereka tidak menemui bahaya besar di sepanjang perjalanan, juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Membuat tanah hilang tampak agak tidak pantas dengan namanya. Namun Ningguang mengeluarkan sebuah benda yang menarik perhatian Yangke. Benda itu adalah harta rahasia yang menyerupai kompas komunikasi, tetapi dengan sedikit perbedaan. Di dalam cakramnya terdapat benda seperti jarum yang telah dikeluarkan Ningguang 2 jam sebelumnya. Ia memegangnya di tangannya, menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Saat benda itu berayun, jarumnya sesekali bergeser sedikit. Setiap kali ini terjadi, Ningguang akan mengubah arah dan menuju lokasi yang berbeda. Melihat itu, Lolan bingung, tidak yakin akan kekuatan magis harta rahasia ini. Ia diam-diam menduga benda itu mungkin dapat menangkal bahaya, tetapi karena menyangkut privasi seseorang, ia tidak dapat bertanya. Jadi ia merasakannya. Namun Yangke tercengang. Ia menemukan bahwa harta rahasia itu sebenarnya dapat menemukan celah spesial yang tersembunyi. Setiap kali jarum menunjuk ke lokasi tertentu, Yangke dapat merasakan fluktuasi halus energi spesial ke arah tersebut. Dan Ningguang selalu berhasil menghindarinya. Ini jelas merupakan harta karun rahasia yang dibuat khusus untuk menangani mereka yang masuki tanah hilang. Orang yang telah menyempurnakannya kemungkinan besar juga mengolah energi spesial. Yangke diam-diam berspekulasi bahwa mengingat kekuatan besar kamar dagang yang luo dan banyaknya individu berkat di dalamnya, wajar saja jika beberapa orang telah mengolah energi spesial. Namun, Yangke menilai dari respon harta karun rahasia tersebut dengan cerdik menyimpulkan bahwa pencapaian energi spesial orang tersebut jauh lebih rendah daripada dirinya. Karena harta karun rahasia ini tidak dapat mendeteksi semua celah spesial yang tersembunyi. Beberapa bahkan yang berjarak beberapa kaki tetap tidak terdeteksi, tetapi Yangke dapat dengan jelas merasakannya. Setiap kali ini terjadi, ia merasakan sedikit rasa gentar. Takut Ningguang akan bergegas. Untungnya, perjalanannya aman dan lancar. Dan Yangke tidak perlu mengungkapkan rahasianya untuk membuat Ningguang mengubah rutenya. Sesekali jejak ruang yang terkoyak muncul di dalam kehampaan, terlihat dengan mata telanjang. Bekas luka ini bagaikan goresan di langit, mengukir tanda permanen di kehampaan, menambah rasa bahaya bagi tanah hilang. Seiring mereka maju, jumlah celah spesial baik yang terlihat maupun tersembunyi bertambah. Yangke dan rekan-rekannya bahkan melihat retakan seperti jurang yang membentang di kehampaan. Dari retakan ini, getaran yang mengerikan dan mencekam terpancar, dan tak seorang pun tahu apa yang ada di baliknya. Melihat retakan itu, wajah Yangke dipenuhi rasa ingin tahu. Dia memiliki firasat kuat bahwa celah spesial yang luas ini mungkin berisi sesuatu yang dia butuhkan, kristal roh kekosongan yang dipelihara di dalam kehampaan, atau mungkin wawasan tentang kekuatan ruang yang ia dambakan. Dia merasa jika dia bergegas masuk, ia pasti akan menuai hasil yang besar. Sayangnya, ia bepergian bersama Ningguang dan yang lainnya, dan ia tidak terburu-buru meninggalkan kelompok itu. Jadi ia hanya bisa melewati celah itu. Lagi pula, kesempatan seperti itu berlimpah di tanah hilang, jadi tidak perlu terburu-buru. Ningguang yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, menoleh dan mengeluarkan suara terkejut. Mengikuti tatapannya, 3 orang lainnya segera melihat seseorang tergeletak di tanah 100 kaki jauhnya. Ini, bisik Lolan. Pakaian orang ini terlihat familiar.
Apakah dia yang datang bersama kita sebelumnya? Sepertinya begitu. Ekspresi Ningguang serius. Ia mengirimkan indera ilahnya untuk merasakannya dan wajahnya sedikit berubah. Tapi sepertinya dia sudah mati. Wajah Lolan memucat. Dari para prajurit yang telah masuki tanah hilang sebelumnya, kecuali Yang Ke, Sui Yue, dan Ji Donglei, sisanya berada di alam raja kekosongan. Tak satu pun lebih rendah darinya. Namun hanya beberapa jam kemudian ia menemukan sesosok mayat di sana. Jadi sulit membayangkan serangan macam apa yang diderita orang ini. Dengan kultivasi alam raja kekosongan yang kuat, ia mati di sini. Dan dilihat dari situasi di sekitarnya, ia sama sekali tidak mengalami pertempuran. Sepertinya ia disergap oleh suatu kekuatan dahsyat dan tewas seketika. Jika ia berada di posisi Lolan, ia merasa nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Jadi dia mulai memuji dirinya sendiri atas keberuntungannya. Haruskah kita pergi melihatnya? Sui Yue merenung sejenak, lalu menunjuk ke arah mayat itu. Sepertinya ada sesuatu di sebelahnya. Dia tak perlu mengingatkan semua orang, mereka memang telah memperhatikan sesuatu di samping mayat Master Raja Kekosongan itu. Itu adalah sekuntum bunga kecil menyerupai cengger ayam yang berdiri tegak di tanah. Bahkan dari jarak 100 kaki, semua orang bisa mencium aroma lembut yang tercium dari sana. Aromanya menenangkan dan menyegarkan, serta meredakan ketegangan semua orang. Ramuan ajaib apa ini? Apakah ada yang tahu? Tanya Ningguang sambil menoleh. Lolan menggelengkan kepalanya dengan canggung dan Sui Yue juga menunjukkan ketidaktahuannya. Bahkan Yang Ke, seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan pun kebingungan. Karena dia belum pernah melihat obat ajaib seperti itu sebelumnya. Secara logis ia telah memperoleh pemahaman sejati tentang alkimia di Taman Kekaisaran. Yang tidak hanya mencatat resep-resep yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang. Tetapi juga catatan rinci tentang bunga dan ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya. Koleksi itu hampir lengkap. Dalam hal pengetahuan bahan obat, Yang Ke yakin bahwa dia sama berpengetahuannya dengan siapapun di wilayah bintang. Namun Yang Ke belum banyak melihat catatan serupa di bukunya tentang arti sebenarnya dari alkimia. Ningguang mengerutkan kening, merenung sejenak dan berkata, "Saya akan pergi dan melihatnya, kalian semua diam." Dia mengandalkan keterampilan dan keberaniannya, tak mau melepaskan kesempatan di depannya. Terlepas dari ramuan atau bahan obat tertentu, setidaknya di sana terbaring mayat seorang ahli alam Raja Kekosongan. Jika ia bisa mendapatkan cincin spesial orang itu akan menjadi keuntungan yang signifikan. "Apakah Anda ingin saya pergi bersama Anda?" tanya Lolan. Ningguang meliriknya dan mengangguk. "Kalau begitu, hati-hati." "Saya akan," menjawab Lolan sambil tersenyum. Kemudian ia dan Ningguang perlahan mendekat. Yang Ke dan Sui Yue berdiri diam dengan gugup memperhatikan gerakan dari sisi lain. Mereka berada lebih dari 100 kaki jauhnya dan mereka dengan cepat mendekat. Namun yang mengejutkan semua orang, sampai Ningguang dan Lolan mendekati mayat itu tidak ada bayi yang muncul. Ningguang yang kebingungan melirik mayat itu dan berseru dengan suara rendah. Pria ini terbunuh oleh serangan mendadak dari belakang. Ada 2 bekas gigitan di tengkuknya. Sepertinya itu disebabkan oleh binatang iblis yang mirip ular dan sangat berbisa. Lolan mengangguk, menyadari hal ini juga karena mayat itu tertelungkup. Kondisi tengkuknya terlihat jelas. Bisa dibayangkan pria itu terkejut oleh gigitan di tengkuknya, langsung jatuh ke tanah dan sekarat, mengakibatkan postur ini. Dan ini adalah racun mematikan yang akan membunuh seketika. Bahkan seorang Raja Kekosongan pun tak berdaya melawan. "Tetua Luo, tolong bawa mayat ini bersama Anda. Saya akan mengambil bunga spiritualnya," perintah Ningguang. "Baiklah." Lolan mengangguk, tetapi ia tidak berpuas diri. Ia tidak menyentuh mayat itu secara langsung, melainkan melepaskan aliran energi suci untuk menyelimutinya. Lalu dengan cepat mundur. Gerakan Lolan sangat hati-hati dan cepat, karena tidak dapat memastikan seberapa dalam bahaya yang mengintai di area itu. Ia tidak berani berlama-lama di sana. Saat Lolan membungkus mayat Master Alam Raja Kekosongan dan mundur, Ningguang melulurkan tangan untuk meraih bunga spiritual yang menyerupai cengger ayam itu.
Namun pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di suatu tempat di belakang Ningguang, tanah yang sebelumnya biasa-biasa saja tiba-tiba mengembung. Seketika, kepala ular berbentuk segitiga pipih muncul dari permukaan yang terangkat, menghadap leher Ningguang dan menyerang dengan kecepatan kilat. Seluruh proses berlangsung dengan kecepatan yang memusingkan dan tanpa peringatan sedikit pun. Wajah Sui Yue memucat saat kepala ular itu muncul dari tanah dan menyerang Ningguang. "Paman Ni, hati-hati!" Begitu dia selesai berbicara, kepala ular itu menggigit leher Ningguang. Ekspresi Sui Yue tiba-tiba berubah. Melihat ini, bagaimana mungkin ia tidak tahu bagaimana ahli alam Raja Kekosongan itu mati. Jelas sekali, seperti Ningguang yang perhatiannya tertuju pada bunga spiritual yang menyerupai jengger ayam. Ketika ia diserang oleh binatang iblis yang menyerupai ular, mengintai di belakang dan menunggu kesempatan. Ia bertanya-tanya, apakah Ningguang mampu mengatasinya? Lagi pula dilihat dari situasi saat ini, ia telah diserang. Namun Ningguang tetaplah Ningguang. Di luar kultivasinya yang mendalam mengetahui bahaya tempat ini, bagaimana mungkin ia tidak siap? Jadi, bahkan saat ia bersiap untuk mengumpulkan bunga spiritual, ia sudah waspada. Dengan sangat berhati-hati melindungi bagian belakang lehernya. Jadi serangan mendadak ini pasti akan gagal. Segera suara nyaring terdengar dan lingkaran energi tiba-tiba meletus dari leher Ningguang. Pukulan itu membuat Ningguang terlempar ke depan seolah-olah terhantam oleh kekuatan yang dahsyat. Dia menjerit pelan, memutar tubuhnya di udara dan menghantamkan telapak tangannya ke belakang. Sementara tangannya yang lain secara bersamaan meraih bunga spiritual itu. Jelas serangan balik dari Raja Kekosongan tingkat 2 tidak bisa diremehkan. Kekuatan dahsyat itu membuat kepala ular menyerang itu terlempar mundur, tak mampu menyerang lagi. Namun saat Ningguang menggenggam bunga spiritual itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini, ia merasakan sensasi berbeda di dalam bunga itu. Bukan sensasi memetik ramuan ajaib atau bahan obat, melainkan seperti menggenggam sesuatu yang dingin dan licik, seperti makhluk hidup. Ia pun melepaskannya dengan tegas. Pada saat itu, bunga spiritual yang harum itu tiba-tiba berubah bentuk, muncul dari tanah. Seluruh bunganya bersinar dengan cahaya hijau terang dan menembus telapak tangan Ningguang. Seketika, pasir dan batu berterbangan di area itu, diselingi dengusan dingin Ningguang dan desiran ular spiritual yang menyemburkan isi perutnya. Sesaat kemudian, Ningguang melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan berdiri di udara. Ekspresinya tampak sangat serius. Yangka dan yang lainnya yang menyaksikan juga dipenuhi keheranan. Setelah debu berangsur-angsur menghilang dan barulah mereka memahami sifat sebenarnya dari jebakan di hadapan mereka. Di tempat bunga spiritual yang menyerupai cengger ayam itu berada, tak ada lagi bunga yang tersisa. Sebaliknya, seekor ular iblis berwarna kaki dengan panjang sekitar 3 kaki dan setebal lengan bayi, melingkar terus-menerus menelan dan memuntahkan isinya. Ular iblis ini tak memiliki aura yang terlihat, dan bagi mata telanjang, keberadaannya sama sekali tak terlihat, seolah-olah tak bernyawa. Di ekornya tumbuh tumor seukuran ayam jantan. Bunga spiritual yang dilihat semua orang itu sebenarnya adalah ilusi yang diciptakan oleh ular itu, yang menyembunyikan tubuhnya di bawah tanah, membiarkan ekornya tetap di atas tanah. Jadi siapapun yang mencoba menyentuh bunga spiritual ini pasti akan diserangnya. Ular ekor mahkota. Mata Ningguang berbinar saat ia memanggil nama binatang iblis itu. Pengetahuannya yang luas dan kedudukannya yang tinggi di kamar dagang Heng Luo tentu saja memberinya akses ke banyak teks kuno. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengenali binatang iblis aneh ini yang hanya ada di masa lalu. Ular ekor mahkota? Lolan merutan kening. Ia menatap Ningguang dan kagum. Sebelum pernah mendengar begitu banyak makhluk yang telah lama punah di tanah hilang ini. Bayangan yang mereka temui sebelumnya di jurang bawah tanah itu tidak dikenal. Meskipun samar-samar terasa seperti hantu, ular ekor bermahkota yang muncul sekarang adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh ketiga orang lainnya.
karena tanah hilang terbentang di hadapan mereka, seperti dunia asing yang aneh yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ningguang terkekeh. Jangan khawatir, meskipun berbahaya, ular bermahkota tidak sepenuhnya kuat. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk bersembunyi dan menyerang. Karena serangan itu gagal, ia akan menjadi mangsa saya. Setelah itu, ia langsung menyerang ular mahkota. Ia tidak menggunakan jurus-jurus kuat apapun, hanya mendekati ular itu. Tangannya seperti cakar untuk melawannya. Yangke mengamati dalam diam, menyadari bahwa makhluk itu hanya berada di sekitar tingkat ke-9. Kekuatan seperti itu bukanlah tandingan Ningguang. Meskipun memiliki garis keturunan kuno, ia hanya membutuhkan 10 tarikan nafas untuk menangkap ular berjambul itu, yang telah melompat dari tanah, mencoba menggigit Ningguang. Ningguang langsung mengayunkannya seperti cambuk, dengan ganas menuangkan energi suci ke dalam tubuh ular itu. Kemudian, serangkaian suara gemeretak renyah menggema di sekujur tubuh ular yang panjang itu. Lalu tubuhnya yang tegak roboh. Seketika ular itu menjadi mayat. Ningguang mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya dari perut ular itu, mengeluarkan empedu ular berwarna hijau zamrud berbentuk oval seukuran buah lengkeng. Kemudian dia menelannya, mengecap bibirnya dan tertawa riang. Tidak diketahui apa khasiat magis kantong empedu ular bermahkota itu, tetapi Ningguang tampak gembira, menunjukkan bahwa empedu itu sangat bermanfaat baginya. Setelah melakukan semua ini, Ningguang dengan santai melemparkan bangkai ular berekor mahkota ke samping dan berkata dengan tenang, binatang iblis semacam ini tidak memiliki ramuan batin. Harta karunnya yang paling berharga adalah kantong empedunya. Para prajurit kuno jika ditelan secara teratur konon kebal terhadap semua racun. Sayang sekali hanya ada satu, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sambil berbicara, ia berjalan kembali ke mayat yang diambil Lolan. Ia melirik ke bawah dan mendesah. Ah, itu Tongle. Jelas ia merujuk pada nama mayat itu. Tuani, apakah Anda mengenalnya? Tanya Lolan. Ningguang mengangguk pelan. Kita pernah bertemu, saya dan dia pernah membuat kesepakatan, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Namun saya tidak pernah menyangka dia akan menemui ajalnya di tangan binatang iblis tingkat 9. Jadi di tempat seperti ini, Anda harus benar-benar berhati-hati. Bagaimana mungkin seorang ahli alam raja kekosongan mati di bawah serangan binatang iblis tingkat 9? Binatang iblis tingkat 9 hanyalah setara dengan prajurit alam pengembalian kekosongan. Begitu wilayah alam raja kekosongan muncul, binatang iblis tingkat 9 bahkan tak bisa mendekat. Namun di tanah hilang ini, binatang iblis tingkat 9 tak bisa dianggap enteng. Sui, lepaskan cincinnya. Perintah Ningguang dengan tenang. Sui menjawab, membungkuk untuk melepaskan cincin luar angkasa prajurit alam raja kekosongan ternama Tongli. Tanpa memeriksa isinya, ia langsung menyimpannya. Namun, baik Yangke maupun Lolan tak berkata apa-apa. Kekuatan Yangke rendah dan dia tidak berkontribusi dalam masalah ini. Jadi tentu saja dia tidak berhak berbagi rampasan. Sedangkan untuk Lolan, Ningguang sebelumnya telah memperingatkannya bahwa meskipun Lolan mengikutinya, dia tidak akan menjamin keuntungan apapun bagi Lolan. Jadi Lolan tidak bisa menyalahkannya atas tindakannya. Ayo pergi. Berhati-hatilah mulai sekarang, jangan mendekati apapun yang tampak aneh. Ningguang memperingatkan, bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar semuanya. Yangke tiba-tiba teringat sesuatu, sambil berbicara ia mengulurkan tangan dan melepaskan seutas benang darah emas, melesatkannya ke arah bangkai ular bermahkota di tanah. Ketika orang itu berhenti di tempat menyaksikan pandangan itu, dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Yangke. Kemudian benang darah emas itu langsung menancap di tubuh ular itu. Dan suara menggeliat terdengar dari dalam. Pada saat yang sama, tubuh ular itu seperti disedot habis oleh sesuatu. Daging dan darahnya cepat layu, hanya misakan kulit ular. Sesaat kemudian benang darah emas itu yang memancarkan cahaya kemasan dan merah. Kembali ke tangan Yangke. Ningguang menatap benang darah emas di tangan Yangke dengan seksama, bertanya-tanya. Apakah ini teknik rahasia atau harta karun rahasia?
Dia merasakan getaran aneh yang berbeda dari benang darah emas itu. Kelihatannya seperti harta karun rahasia, namun memancarkan energi dan darah yang sangat kaya, bahkan tampak hidup dan menakutkan. Ini seperti gabungan antara teknik rahasia dan harta karun rahasia. Yang menjelaskan sambil tersenyum tipis. Benang darah emas itu adalah esensi yang didapatkan dari darah emasnya sendiri. Sebenarnya itu adalah teknik rahasia, tetapi juga memiliki sifat-sifat harta karun rahasia dan dapat diambil serta digunakan berulang kali sehingga sulit untuk didefinisikan. Aneh. Ningguang pelan menggelengkan kepalanya. Ia telah hidup selama bertahun-tahun namun belum pernah menemukan teknik rahasia seaneh itu. Namun dunia ini luas dan penuh keajaiban, jadi ia tidak menyelidikinya. Lagi pula, meskipun benang darah emas ini tampak kuat, ia tidak akan menjadi ancaman baginya. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, karena benda ini dapat melap esensi daging dan darah ular mahkota, transformasi seperti apa yang mungkin dialaminya? Iya. Yang menyeringai. Dengan sekejap pikirannya, benang darah emas yang melilit tangannya tiba-tiba berputar dan berubah. Berubah menjadi ular bermahkota. Dan ular mahkota yang telah berubah dari benang darah emas tampak identik dengan pernah dilihat semua orang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Ular bermahkota yang hidup berwarna kaki, sementara yang ada di tangan Yangke berwarna perpaduan emas dan merah yang cerah. Dia benar-benar bisa meniru wujud. Mata Ningguang berbinar. Apakah itu berarti teknik rahasia Anda sekarang setara dengan ular mahkota? Hampir tepat. Yangke mengangguk, menghentikan aksi pamernya dan menyarungkan benang darah emas. Semua yang dia lakukan adalah bagian dari metode transformasi benang darah emas dan binatang darah. Benang darah emas dapat melahap esensi binatang iblis, berubah menjadi wujud aslinya dan memiliki kemampuannya. Inilah binatang darah. Teknik mistis yang sangat kuat. Prajurit yang menciptakan teknik benang darah emas adalah seorang jenius. Tetapi sayangnya, baik ia maupun para prajurit sekte darah iblis selanjutnya tidak dapat mengembangkannya lebih lanjut. Karena mereka tidak mampu memadatkan cukup banyak benang darah di dalam tubuh mereka. Bahkan mantan pemimpin sekte darah iblis yang mencurahkan seluruh energinya, bahkan menggunakan seni mengisi ulang yin dengan yang, hanya berhasil memadatkan 2 benang darah iblis di dalam tubuhnya setelah usaha seumur hidup. Karena alasan-alasan ini, versi asli seni rahasia benang darah emas, seni rahasia benang darah iblis telah berjuang untuk melepaskan kekuatan penuhnya di dalam sekte darah iblis. Khususnya, berbagai transformasinya membutuhkan benang-benang darah yang sangat banyak. Sebuah persyaratan yang tak seorang pun di sekte dapat penuhi. Jadi dapat dikatakan bahwa prajurit yang menciptakan seni rahasia ini hanya mengusulkan sebuah konsep yang indah, tetapi tidak mampu menyempurnakannya. Namun Yangke berbeda, seni rahasia ini praktis dibuat khusus untuknya. Dalam arti tertentu, selama Yangke memiliki darah emas yang cukup, ia dapat melepaskan seni rahasia benang darah emas hingga tingkat yang bahkan penciptanya pun tak terbayangkan. Sedangkan untuk seni rahasia binatang darah, ia baru membentuk 2. Kedua bentuk ini dibentuk setelah ia membunuh 2 kadal terbang api petir milik Tuan Muda Mitian di bintang iblis Chen. Kadal terbang api petir hanyalah binatang iblis tingkat 9 yang membuatnya tidak efektif untuk kemampuan Yangke saat ini. Dan karena itu, ia tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran. Hanya ketika monster darah mencapai masa kritis, mereka dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. 1 atau 2 monster darah yang ditransformasi dari monster iblis tingkat 9 tentu tidak akan menjadi ancaman bagi alam raja kekosongan. Tetapi jika ada lusinan, bahkan ratusan, bahkan alam raja kekosongan kemungkinan besar harus berlindung. Tapi monster iblis tingkat 9 sudah ditemukan, dan Yangke tidak pernah terlalu memikirkan untuk memurnikan monster darah. Namun, di tanah hilang ia merasa akan lebih mudah. Tempat ini adalah surga bagi monster iblis tingkat tinggi, dan setiap monster memiliki garis keturunan kuno, menjadikannya tempat yang sempurna untuk memurnikan monster darah.
Jadi tanpa ragu, ia menggunakan benang darah emas untuk memurnikan monster darah. Lagi pula ini bukan kartu truf terbesarnya, jadi bahkan jika terbongkar itu tidak masalah. Melihat Yangke telah menanganinya, Ningguang mengangguk lagi. Tanpa basa-basi lagi ia mengeluarkan harta rahasia yang dapat mendeteksi celah spesial dan memimpin jalan. Tanah hilang penuh dengan bahaya, tetapi juga kaya akan peluang. Ada banyak bunga spiritual dan herbal langka yang telah lama punah, serta binatang iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama hilang dalam sejarah. Dengan memelihara hukum alam unik tanah hilang, mereka terus berkembang biak. Meskipun kehadiran dua master alam kembali kekosongan tingkat ketiga menurunkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Kekuatan Yangke dan timnya secara keseluruhan tak terbantahkan. Dalam perjalanan menuju lembah obat, mereka sesekali bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi, meskipun mereka tidak mengklaim penuh dengan binatang iblis tingkat 9. Yangke belum pernah melihat apapun di bawah tingkat 8 sejak masuk. Mereka bahkan bertemu dengan dua binatang iblis tingkat 10. Keduanya memancarkan aura yang sangat kuat dan bahkan Ningguang waspada terhadap salah satunya. Menghindarinya dari kejauhan, karena ia tidak berani memprovokasinya, tetapi yang lainnya menderita kekalahan telak. Dibunuh oleh mereka berempat. Ningguang dan Sui Yue mengumpulkan barang-barang berharga dari binatang iblis yang terbunuh, seperti ramuan batin, kantong empedu, cakar, dan gigi. Lagi pula bagian tubuh binatang iblis tingkat 9 dan 10 sangat berharga, jadi tidak ada alasan untuk melepaskannya. Lolan juga menerima beberapa bagian tubuh binatang iblis itu sebagai piala. Di sisi lain, Yangke hanya ingin terus menggunakan benang darah emasnya untuk melap esensi daging dan darah binatang iblis, menyempurnakan binatang darahnya sendiri dan memperluas barisannya. Hanya dalam beberapa hari, pasukan binatang darah Yangke telah berkembang menjadi lebih dari selusin. Selusin binatang darah ini bahkan termasuk binatang iblis tingkat 10 yang telah dibunuh oleh keempatnya. Laba-laba hantu api baja. Binatang iblis ini memiliki pertahanan yang luar biasa tangguh. Kulit luarnya diselimuti api spiritual pucat yang cukup kuat untuk membakar apapun. Seorang prajurit di alam kembali kekosongan akan musnah jika disentuh. Jika bukan karena campur tangan Ningguang, 3 lainnya kemungkinan besar tidak akan mampu membunuh sendirian. Ini bisa dibilang panen binatang darah terbesar Yangke. Selain laba-laba hantu api baja, Yangke juga membawa serta binatang iblis kuno dengan garis keturunan unik, termasuk burung vermilion, kura-kura kaisar bintang, katak iblis bermata 8, macan tutul langit ungu, jiwa guntur, dan sebagainya. Meskipun Yangke tampak tidak mendapatkan apapun di permukaan, kenyataannya ia mendapatkan lebih banyak daripada orang lain. Karena yang ia dapatkan adalah peningkatan kekuatannya sendiri. Sementara yang diterima orang lain hanyalah objek eksternal. Mengubah objek ke objek ini menjadi kekuatan membutuhkan proses lain. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Ningguang dan Lolan mulai takjub. Mereka menemukan bahwa benang darah emas Yangke tampaknya tak ada habisnya. Ketika Yangke berurusan dengan mayat ular berekor mahkota pertama, Ningguang tidak terlalu memperhatikannya. Ia tidak benar-benar mempertimbangkan binatang darah yang dipadatkan dari seutas benang darah emas. Namun, binatang darah yang dikumpulkan Yangke sekarang sudah cukup untuk menggerakkannya. Melepaskan selusin binatang darah seperti itu akan membuatnya pusing. Dan dilihat dari situasinya, ini bahkan bukan batas kemampuan Yangke. Ningguang tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Yangke mengumpulkan cukup banyak monster darah aneh ini. Akhirnya ia mulai menganggap serius Yangke. Sepanjang perjalanan ia sesekali berkomunikasi dengan Sui Yue melalui indera ilahinya, berharap bisa mempelajari lebih lanjut tentang Yangke dan menanyakan apakah ia bisa direkrut ke kamar dagang yang Luo. Tapi Sui Yue tidak tahu banyak tentang Yangke. Jadi ia tidak bisa langsung memberikan jawaban pasti. Namun ia mulai mempertimbangkan untuk mengundang Yangke bergabung. Beberapa hari kemudian, monster darah Yangke telah bertambah menjadi lebih dari 20.
dan pasukannya mulai terbentuk. Sekarang, ketika menghadapi monster iblis, Ningguang dan rekan-rekannya bahkan tak perlu campur tangan. Begitu pasukan monster darah Yangke dikerahkan, mereka akan segera mengepung dan menghabisi musuh, membuat keuntungannya membengkak. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.